Pada hari ini, kami Metatesa dan Vincentia Sherin dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan salah satu kerajinan pasar lokal Indonesia, yaitu kerajinan keramik. Keramik merupakan suatu hasil seni dan teknologi yang dapat menghasilkan barang yang begitu berguna untuk manusia, terutama untuk mempercantik rumah. Selain itu, keramik merupakan bahan yang berasal dari tanah yang telah melewati sebuah proses pembakaran, sehingga dari proses tersebutlah mampu menghasilkan berbagai benda seperti gerabah, genteng, porselin, dan masih banyak lagi. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani, yakni keramikos, yang mempunyai arti suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Istilah keramik pada umum sering dipakai oleh para studi seni dan pottery atau tembikar. Karena pada dulunya, benda keramik tersebut adalah benda yang pertama kali dibuat oleh manusia dengan berbahan dasar dari tanah liat, sehingga dapat disulap menjadi berbagai jenis seperti piring, kendi, guci, tempayan, dan lainnya. Dan itu semua terhubung dengan seni pottery. Arti dari keramik adalah suatu hasil seni dan teknologi, tujuan guna untuk menciptakan barang dari tanah liat menjadi sesuatu benda yang mempunyai nilai tersendiri. Contoh seperti gerabah, genteng, porselin, dan lainnya. Namun tidak semuanya keramik terbuat dari tanah liat. Ada juga yang terbuat dari jenis logam. Keramik terbagi menjadi dua jenis, yakni keramik tradisional dan keramik halus. Keramik tradisional merupakan sebuah keramik yang terbuat dari bahan alam, contoh seperti kuarsa, kaolin, dan lainnya. Adapun contoh lain dari keramik tradisional adalah seperti barang pecah belah, keperluan rumah tangga dan industri, atau refraktori. Keramik halus merupakan sebuah jenis keramik yang berbahan dasar dari oksida logam. Contoh dari keramik halus ini seperti Ai2O3, ZrO2, dan MgO. Sifat keramik dapat dilihat secara fisiknya. Kebanyakan jenis keramik memiliki sifat yang mudah rapuh. Hal ini dapat kita temui pada keramik tradisional seperti gerabah, gelas, kendi, dan lainnya. Sifat yang mudah rapuh ini tidak berlaku pada jenis keramik tertentu, terutama pada jenis keramik hasil sintering dan campuran sintering antara keramik dengan logam. Sifat lain keramik yakni tahan terhadap suhu tinggi. Bahan pembuatan keramik. Yang pertama, tanah liat. Di dalam tanah liat juga terdapat beberapa kandungan utama, diantaranya seperti kaolinite, halloysite, montmorillonite, dan aylite. Dengan adanya perbedaan kandungan tanah liat, maka akan menghasilkan sifat yang berbeda-beda pula. Sifat yang penting dalam tanah liat yakni sifat plastisitas, yang berarti kemampuan membentuk tanpa gampang retak, kemampuan untuk dilebur, bahan baku pasir, dan sebagai bahan non-plastik. Pasir. Bahan baku dari pasir memiliki fungsi sebagai bahan pengisi, namun jika pada penambahan terlalu banyak silikat, maka dengan demikian akan dapat menyebabkan keretakan, terutama ketika di saat proses pembakaran langsung. Feldspar. Bahan baku feldspar adalah sebagai bahan pengikat dalam pembuatan keramik, serta dapat menurunkan temperatur pembakaran. Ada 3 jenis bahan feldspar, diantaranya K-feldspar, Na-feldspar, dan Cha-feldspar. Proses pembuatan keramik. Yang pertama, pengolahan. Pengolahan bahan yakni tahap seorang pengrajin keramik yang akan mencampurkan tanah liat dengan bahan lainnya, termasuk air. Yang kedua, pembentukan merupakan proses dalam pembentukan bahan tanah liat menjadi benda jadi. Dalam proses pembentukan ini terbagi menjadi 3 metode. Di antaranya adalah hand building dengan tangan, pembentukan dengan menggunakan teknik putar khusus yang ini biasanya menggunakan meja putar khusus. Lalu pengeringan. Pengeringan adalah proses di mana material air di dalam keramik akan hilang atau menguap secara perlahan-lahan, sehingga tanah liat tersebut akan menyusut dan menjadi kering. Lalu pembakaran. Pembakaran merupakan proses mengubah tanah liat yang tadinya sangat lemah, rapuh, dan mudah hancur, hingga dapat menjadi benda yang padat, keras, dan kuat. Selama proses pembakaran, badan keramik akan mengalami beberapa reaksi-reaksi penting, terutama akan mengalami kehilangan atau kemunculan pada fase-fase mineral, dan akan terjadi kehilangan berat. Lalu penglasiran.
Penglasiran adalah tahap yang paling terakhir dalam proses pembuatan keramik. Setelah keramik selesai, dalam pembakaran, selanjutnya benda keramik akan dilapisi dengan menggunakan glasir. Teknik dapat dilakukan dengan cara dicelup, dituang, dan disemprot. Atau dapat juga dikuas cukup sesuai dengan keinginan saja. Tujuan dari penglasiran adalah guna untuk mempercantik pada keramik sehingga keramik akan menjadi kedap air dan akan terlihat indah. Hasil kerajinan keramik. Dalam gambar tersebut menunjukkan adalah vas bunga dekoratif. Gambar selanjutnya adalah piring hias, lalu kerajinan keramik berupa mug, dan yang terakhir, kerajinan keramik berupa jam dinding. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.